keren banget loh nih, asik banget ya. 32.500.000, mobil 30 jutaan nih teman-teman, berkesempatan dapat Suzuki Mercy. Ada yang mau seri C? Yuk kita cek harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di D21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Hybrid teman-teman, dan kita nih akan ngecek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang di Balai Lelang Hybrid pada siang hari ini. Teman-teman langsung cek di deskripsi, ada informasi Balai Lelang Hybrid lebih lengkap lagi. Jangan lupa langsung follow di 21. Kita langsung cek ada mobil apa aja yang menurut teman-teman masuk nih harganya. Oke teman-teman, di depan kita nih ada mobil Agya, velgnya kaleng nih. Kita cek ya, tipe G 1000cc 2015 otomatis, odometer 100 ribuan, pajaknya bulan 7 2024, eksterior C, interior B, mesin C. Nah ini nggak ada catatan berarti, dan harganya di open di 60 juta. Gimana? Yuk kita langsung cek. Untuk di bagian eksterior, headlamp masih oke, velg dengan kondisinya kaleng, kondisi ban juga udah oplosan kayaknya ya. Baret-baret pemakaian wajar, cuman untuk di bagian sisi ini belum ada penyok. Kondisi bagian belakang juga masih aman ya, stop lamp juga aman. Nah, ban sebelah kanannya kempes nih. Ini bannya udah halus banget. Ban depan juga udah kurang bagus ya sebelah kanan. Cangkang spion nggak ada. Ini sekitar 500 ribuan nih teman-teman. Kalau kita cek ya di bagian interior. Interior udah kusam, terus nih bagian setir karena udah 100 ribuan, tapi teksturnya masih cukup oke. Otomatis, head unit masih ada, plafon sih masih cukup, interior masih oke. 60 juta gimana nih menurut teman-teman? Masih worth it nggak harganya untuk mobil LCGC seperti ini? Langsung cek di Balai Lelang Hybrid ya teman-teman ya. Ada juga beberapa yang nanya nih, mobil-mobil kayak gini nih, ada Terios atau Ras ya. Nah ini ada Ras teman-teman, kita cek aja. Kalau udah ada spion tanduk harusnya tipe S nih. Toyota Ras tipe S 2017, platnya Bandung D ya, dengan odometer masih 77 ribuan, pajaknya bulan 6 2025, eksterior B, interior B, mesinnya masih B. Opennya harga 152 juta 2017, manual nih. Ini penggerak roda belakang, tipe S, tipe tertingginya, sudah ada side skirt, kondisi ban udah TRD seperti ini. Catnya masih oke ya, silvernya Toyota tuh oke banget. Ini yang TRD Sportivo yang Ultimo masih oke. Ini interior, eksterior masih oke. Mica stop lamp juga masih oke, masih pada bagus ya. Roof rail juga masih ada teman-teman. Interior kalau kita cek kotor aja. Ini ada abu rokok begini, ada P3K, terus di bagian dashboard masih oke. Setirnya ya sedikit menipis 77 ribuan. Terus kalau untuk di bagian interior sih aman nih. Gimana nih menurut teman-teman? Harganya masuk nggak nih dengan kondisinya tahun 2017 152 juta? Kalau menurut gue sih nunggu turun dulu ya. Nah ini ada plat T nih teman-teman, mobil compact. Nah ya cuma 30 jutaan. Suzuki Splash 2012. Ini odometer di 120 ribuan, STNK bulan 9 2025. Eksterior C, interior C, mesin C. Mesin bawah rembes ya catatannya. Terus ada setir kusam, kolong jok karat. Nah ini mesti diperhatikan nih. Ada kalau ada karat-karat tuh di bawah tuh ngeri ya, bekas berenang. 32.500.000 nih. Ini kondisinya nih teman-teman. Bekas catnya udah berasa cukup parah ya. Ini X-Repaint-nya berasa. Kita lihat dulu mesinnya nih. Mesin ini sih masih oke, cupnya di bagian ruang mesin oke, aman, nggak kotor-kotor banget, cuman sudah wajar ya ada beberapa karat-karat. Kalau velg sih masih OEM. ini nggak presisi nih. Nah ini dempulannya tebel banget ya, fender sebelah kiri. Wah ini kayaknya bekas catnya marah banget ya. Catnya ini udah kurang apik lah, kondisinya amburadul. Kalau di bagian kondisi belakang ini kayaknya belum selesai dicat, udah ditarik sama leasing apa gimana ya. Oh ini kita cek nih bagian interiornya. Indikasi-indikasi oh ini lumpur. Terus bagian bawah, oh enggak sih. Ini karat yang kalau misalnya gue lihat di sini sih kayaknya emang lama nggak terpakai ya. Dalamnya sih wangi ya, bukan bau-bau apek gini, tapi interiornya kotor dan harus di salon lagi. Kondisi ban sih masih oke. Gimana? 32.500.000, mobil 30 juta nih teman-teman, berkesempatan dapat Suzuki Splash, mobil compact ya. Butuh banyak perbaikan sih ya menurut gua.
Oke, di depan kita nih ada Avanza E, teman-teman. Mata sipit 2019 harusnya. Ya, 2019 E, 1300 manual, odometer 150 ribuan, pajak bulan 5 2025. Masih serba B nih, teman-teman. Nggak ada catatan yang berarti. Oh, lumayan harganya. 132.500. 2019. Kalau misalnya teman-teman X taksi di harga segitu juga, tapi dapatnya di harga 2000 berapa? 17-18 ya. Ini 2019 tapi Avanza yang E. Velgnya masih kaleng ya, belum OEM. Kondisi catnya sih masih oke sih. Ya, butuh dipoles-poles lagi. Stop lamp sama headlamp masih oke, mika-mikanya. Belum ada yang bekas laka atau nabrak ya. Kondisi masih aman sih kalau menurut gua. Ini di bagian interior, joknya trimnya masih oke. Terus kalau kita lihat di bagian layout dashboard sama setir masih cukup oke. Gimana? 2019 tapi tipe E manual 132.500. Apakah worth it dan masuk nih menurut teman-teman? Langsung cek di Balai Lelang Haibit ya. Innova, gimana nih Innova? Kita cek dulu harganya. Lumayan harganya. Innova G 2000 cc, masih ini bukan diesel ya, 2014 lagi manual, odometer 200 ribuan, pajak bulan 2 2025, eksterior C, interior C, mesin C. Ini catatannya kapnya udah imitasi, udah gantian, bagasi imitasi, apron juga udah rekondisi, berarti udah bagian nabrak depan belakang nih udah nggak ketulungan. 150 loh teman-teman, bukan diesel. Ini bener-bener lagi digoreng harganya. Innova 2014 udah barong ya. Nah ini kalau diesel sih masih lumayan. Kondisinya nih kap udah gantian ya, depan belakang ini juga catnya kasar. Terus udah gitu di bagian sisi kiri dari mobil ini masih oke. Bensin nggak tahu full apa enggak. Nah ini udah rekondisi ya teman-teman ya, di bagian belakang gantian kapnya tuh. Ini kapnya udah nggak ada silennya. Kita lihat, tuh teman-teman bisa lihat ya. Jadi udah bekas kelas-kelasan semua, bongkaran semua tuh teman-teman ya. Baut-bautnya emang udah gantian. Sampai sini-sini juga keriting ya teman-teman untuk tulangannya. Lumayan kayaknya nabraknya lumayan cukup parah, sampai diganti kapnya sama di bagasinya. Kalau untuk di bagian interior aman nggak? Ini di bagian interior setirnya 200 ribuan ya. Jadi udah botak banget nih, licin banget. Manual di kondisi layout dashboard. Terus untuk di bagian plafon, interior lainnya ya beginilah kondisinya. Belum diesel teman-teman, masih bensin. Harganya 150. Gimana? Kalau teman-teman tertarik ini langsung cek di Balai Lelang Haibit ya. Mercy ada yang mau seri C. Yuk kita cek harganya. Mercedes-Benz C200 CGI 2013 otomatis, odometer 120 ribuan, STNK nggak ada, eksterior B, interior C, mesin D teman-teman. Unitnya datang di derek ya, dengan kondisi starternya panjang. Waduh, starter panjang baru hidup. Oh oke. Nah ini alternatornya kayaknya bermasalah nih. Harga 145 juta. Kalau teman-teman cek di mesin dulu ya, ini ditaruh di bawah apa sih ini? Semut di mana-mana loh, semut-semutnya banyak tuh. Mobilnya udah bersemut, jadi mungkin dulu ditaruh di bawah pohon bergetah gitu ya. Ini harus dicuci lagi, dipoles lagi, baret-baret menyeluruh nih ada ya. Terus kondisi headlamp udah menguning. Untuk di bagian velg, ini velgnya wah kondisinya masih oke, tapi kondisi bannya udah agak menipis ya. Catnya udah, ini harus dipoles nih. Tuh semutnya sampai belakang loh teman-teman, banyak banget ya. Stop lamp sih masih oke. Kalau di bagian headlamp ini kurang, tapi di bagian stop lamp ini masih oke. Kalau di bagian interior ya kita langsung cek ya. Nah ini di bagian interior Eropa ya, baunya khas banget. Kondisinya sih interior masih cukup oke. Tuh odometernya di situ udah kelihatan ya teman-teman. Ada di 126 ribuan. Otomatis ya, belum ada apa pedal shift ya, karena ini masih tipe C yang 200 CGI. Gimana menurut teman-teman? Ini free semut ya. Semutnya ini kayaknya koloninya ada ratusan ribu ya. Tuh ini 2013 teman-teman. 145 juta. Kalau emang teman-teman tertarik langsung cek di Balai Lelang Haibit ya. Range Rover teman-teman di sini ada di lelang. Ini siluetnya keren banget loh nih. Asik banget ya tongkrongannya. Yuk kita langsung cek, ada mobil lebih dari setengah miliar. Land Rover Range Rover 3000 cc 2013 otomatis ya, dengan bahan bakar solar. Odometer masih di 34 ribuan, STNK bulan 4 2019. Ini pajak setahunnya berapa ya? Ada kali 8 sampai 12 juta. Eksterior B, interior C, mesin C. Catatannya mesin aki jumper dan mesinnya rembes. Sisanya selain itu eksterior interior masih kondisinya ya lumayan ya. Tuh harganya setengah miliar lebih atau 600 juta. Kita langsung screening dulu ya, kita cek-cek dulu. Tongkrongannya keren banget ya, ngotak banget, dan ini
American style banget. Tuh, dengan kondisi belakang kayaknya udah nyelup ya. Velg masih OEM dari Land Rover. Terus dengan kondisi ban, ini harus ganti bannya. Ada defogger juga loh di bagian panel C-nya. Belakang juga jelas ada. Headlamp, stop lamp, mikanya masih oke banget. Karena kalau mikanya udah pecah, gantinya lumayan. Bisa seharga motor. Terus kondisi di bagian sisi sebelah kanan. Oke ya, ini ada cat yang sudah pecah. Kalau interior kita cek dulu menyeluruh. Ini keren banget sih. Interior ngotak banget ya. Terus di sini ada kontrol dari power window-nya. Setirnya udah bener-bener kayak pesawat. Ada sunroof ya di bagian, nah dashboardnya nih. Dashboardnya sih nggak licin ya. Ini masih oke. Dashboardnya kan biasanya udah pecah-pecah. Range Rover yang tipe-tipe lama kayak gini tuh udah ngotak-ngotak pecah atau lengket. Tapi ini masih aman karetnya. Plafon masih bersih. Joknya premium leather. Ini bagian konsol tengah. Kita cek di bagian belakang tuh masih oke ya. 7-seater nggak sih? Kita coba cek dulu. Ini bagian tengah udah ada distribusi AC. Belakang ini kok cuman bagasi doang ya. Jadi 5-seater nih. Sudah ada TV ya. Mobil detailnya oke banget ya. Range Rover masih keren banget tuh. Lampu-lampunya masih oke. 2013 nih teman-teman yang tertarik, mesinnya 3000 cc otomatis ya. Range Rover 3000 cc 600 juta. Yang tertarik ada di Balai Lelang Hybrid nih. Oke, ada mobil yang dibilang tua juga belum ya. Fortuner kita cek dulu nih. Tahun 2000 berapa? Ada Fortuner G 2500 cc 2011. Odometernya di 200 ribuan otomatis ya. STNK-nya nggak ada, interior C mesin C. Catatannya di sini jok kusam, bumper gores, mesinnya rembes. Harga opennya 125 juta. Kita lihat saja secara global. Karena tipe lama ya 2011, headlamp udah pasti nguning termasuk fog lamp, velg masih OEM, banyak baret-baret pemakaian, tapi spion tanduknya masih ada walaupun ini udah kendornya parah di 4D ya, diesel. Ini mic kastennya juga udah menguning dan catnya juga kurang rapi. Kondisi belakangnya kalau kita lihat sih mica stop lamp masih oke, backdoor masih cukup, tapi ya menang di diesel nih. Mesinnya sih belum ada keluhan apa-apa di inspeksinya. Interiornya udah pasti bludru kayak gini dan kusam jelas ya, mesti di salon lagi. Setir udah 200 ribuan kilometernya tapi kayaknya bekas retrim nih. Terus untuk di bagian dalamnya plafon ya apa adanya. 2011 what we expect nih teman-teman. Jadi ya apa adanya kondisinya begini. Tapi untuk di harga gimana? Masuk nggak? 125 juta 2011. Diesel 2500 cc. Ada Alphard tua juga nih teman-teman. Kondisinya udah nguning banget. Kita langsung cek ya. Alphard 2006 nih teman-teman, automatic transmission, odometer 119 ribuan dengan STNK nggak ada, interior C mesin C. Di sini catatannya, wah laci plafon depan nggak ada, AC mati, bumper gores-gores, stop lamp retak, mesin kasar, X bongkar, waduh mesinnya rembes juga, 105 juta. Oke, yang tertarik dengan Alphard nih teman-teman 2006, inilah kondisinya apa adanya. Baret-baret di mana-mana, velg udah gantian, kondisi ban nggak jelas ya. Terus catnya, waduh, ini catnya udah parah. Terus untuk di handle pintunya udah nggak jelas. Waduh, ini nggak tahu nih. Nggak bisa balik lagi, harus diganti. Elektriknya juga gua nggak tahu, ini udah baret-baret kasar banget ya. Railingnya juga udah kurang baik. Wah, ini banyak yang harus di repair. Ini apa ini, sarang laba. Aduh, ini ada gantian ya, lumayan cukup banyak. Terus kalau kita lihat di sini nih teman-teman, kalau untuk di stop lamp udah pada retak-retak tuh. Jadi retak-retaknya lumayan dan ini harus diganti mikanya. Terus kalau elektriknya gue nggak tahu ya, karena ini udah lepas semua tuh. Ini kalau misalnya kita tarik juga nggak bisa buka ya elektriknya. Kordennya juga udah kusam, buluk. Interiornya, ini harus di salon, baunya udah bau apet. Nah, ini kondisi belakangnya, terus di bagian roofnya apa adanya. 100 jutaan, kecil. 100 juta gimana nih menurut teman-teman? Kondisinya seperti ini. Kalau menurut gue sih tunggu dulu deh harga turun 2006 soalnya. What we expect ya. Atau mau ganti di Elgrand. Nah nih di depan kita nih ada Elgrand teman-teman. Kita langsung coba cek ya. Salah satu mobil mewah juga. Ini Nissan Elgrand 2500 cc two wheel drive 2006 ya di sini ya.
Odometer masih 87 ribuan, pajak bulan 12 2024. Mesinnya masih cuman rembes aja. Oh, power steeringnya bocor. Ya wajar ya. Ini ada beberapa kusam-kusam. 78 juta nih teman-teman. Wajar Nissan dibanding Alphard ya. Harganya pasti lebih jatuh. Tapi kalau kita lihat kondisinya dibanding Alphard 2006, gue masih megang yang ini. Nah, ini Nissan dengan velg masih OEM, kondisi cat masih oke tuh. Wah, mewahnya berasa banget. Ya, ini udah bekas repair ya. Elektriknya sebelah kiri nggak jalan. Akinya kayaknya nih teman-teman. Nih bagian interiornya. Ini masih ada kordennya, double sunroof juga. Tapi ini masih oke di bagian interiornya. Tuh teman-teman bisa lihat nanti kita di cluster meternya tuh terbilang cukup fancy, mewah. Oke, interior di bagian dari depan joknya udah pecah-pecah. Ini bagian di cluster meternya masih terbilang cukup oke. Fancy looknya masih dapat ya. 78 juta. Elgrand gimana nih menurut teman-teman? Untuk mobil keluarga di bawah 100 juta 2006 masih oke nggak? Ada Avanza Sipit nih, yang lagi nyari Avanza Sipit, kita langsung coba screen aja. Ini tahun 2000 berapa nih? 2019 teman-teman. Avanza E manual ya, dengan odometernya nggak tahu nih, ketutup nih. Pajaknya bulan 5 2025, eksterior C, interior C, mesin C. Wajib cek unit ya. Di sini kap mesin bagian kanan kondisinya sudah direkondisi. Harga 120 juta dengan kondisi bagian sebelah kanan udah ada rekondisi sedang katanya. Ya kayaknya emang, oh iya ya, bekas catnya masih kelihatan loh. Nah ini bekas cat, terus juga udah agak renggang. Velgnya ya kaleng seperti ini ya, tapi kondisi catnya sih masih cukup. Kalau kita lihat di interior ya, interiornya kotor aja. Cuman kalau, wah ini udah nipis banget di setirnya nih. Kondisi dashboard oke, joknya nggak ada sarung, dengan trimnya masih cukup baik ya. Plafon oke nih. Ini kondisi interior masih terbilang cukup. Kalau untuk di bagian kondisi belakang masih oke-oke aja sih, karena emang 2019 ya. Gimana menurut teman-teman? Kalau untuk yang ini sih yang jelas kayaknya ex operasional PT ya. 2019 tipe E manual, harga 120 juta. Masuk nggak nih menurut teman-teman? Langsung cek di Balai Lelang Hybrid. Sigra, kita cek dulu. Ex operasional PT apa? Waduh, ini udah bekas repair ya. Daihatsu Sigra R 2017 manual, odometer 130 ribuan. STNK-nya 2 2025, masih serba C. Catatannya di sini AC-nya mati, bempernya gores, retak, bagasi belakang rekondisi. Nah, ini untuk mesin sedikit kasar dan ini harga 80 juta untuk open beat-nya. Kita cek kondisi secara globalnya aja. Nih kusam ya bagian catnya. Velgnya jelas masih OEM tipe R, tapi kondisi bannya udah kurang. Terus molding chrome-nya ini udah korosi. Ini wah, bekas catnya kurang rapi tuh. Bekas rekondisinya cukup parah kayaknya ya. Ini rekondisinya abal-abal apa gimana nih? Sealannya tapi masih oke ya kalau untuk di bagian sealant nih. Tapi kayaknya di bagian sebelah kiri doang nih. Nih bagian sebelah kiri ini udah rekondisi. Kalau kita ngelihat moldingnya ini udah bekas bongkaran ya. Kalau untuk di sisi sebelah kanannya sih welding lasnya masih oke. Wah, parah kayaknya teman-teman nabrak belakangnya tuh. Jadi satu panel nabrak sampai parah kondisinya. Tapi ini kayaknya gantian sih untuk di bagian pintu ya. Nah, ini di bagian sisi sebelah kanannya banyak banget udah repaint apa adanya. Wah, dalamnya kotor, banyak karat juga ya. Bagian bawahnya, waduh. Ini indikasinya bekas berenang kayaknya. Duh, ya ini kalau menurut gue sih mesti dicek-cek lagi nih teman-teman. Ada karat di bagian bawahnya. Terus kalau di bagian mesin gimana nih? Oh, mesinnya kotor, ada bekas lumpur. Waduh, ini busa sampai di sini ya. Busanya si kap nih sampai rontok. Ya udah pasti kayaknya kena air ya. Nih teman-teman mesti perhatiin ya, tuh rembesnya lumayan tuh kalau untuk di mesin. Ini 80 juta tipe R, tahunnya 2017. Kalau menurut gua sih tunda dulu deh teman-teman, kondisinya hancur parah sih kalau menurut gua. Jadi ini teman-teman mesti pinter-pinter untuk ngecek unitnya. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi lelang dari Balai Lelang Hybrid di siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa langsung cek di deskripsi, ada informasi lengkapnya dari Balai Lelang Hybrid. D21 undur diri, gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video D21 selanjutnya. Bye teman-teman.